Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya adalah Imade Hermawan Suryaputra. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan prodi Pendidikan Matematika. Saya akan melakukan uji kinerja pada hari Senin, 19 Juli 2021, di mana saya akan mengajar pada kelas 9 di SMP Negeri 10 Denpasar. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Oke. Terima kasih anak-anak. Jadi izinkan Bapak memperkenalkan diri. Bapak adalah Imade Hermawan Suryaputra, yang mana merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Pendidikan Ganesha angkatan yang pertama untuk program studi Pendidikan Matematika. Jadi di sini Bapak akan melakukan praktek pembelajaran untuk ujian kinerja pada hari Senin 19 Juli pukul 8.14 sampai selesai. Di mana kelasnya yang digunakan adalah kelas 9 di SMP Negeri 10 Denpasar. Apakah kalian semua sehat anak-anak? Sehat. Oke, sehat ya. Nah, sip. Nah, kalau udah kalian sehat, Bapak seneng itu. Karena memang di zaman COVID ini kesehatan yang paling penting ya anak-anak ya. Oke, Ketua kelas, apakah semua teman-teman kamu sudah hadir? Belum semua, Pak, tapi mungkin ada beberapa yang lambat. Oke, ada beberapa yang terlambat ya. Iya, Bapak juga lihat di grup-grup chatnya kita yang di WA, ada beberapa teman-teman kamu yang mengatakan akan sedikit terlambat masuknya. Jadi, apakah suara Bapak terdengar jelas anak-anak? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Nah, untuk koneksi sinyal kalian bagaimana? Apakah kalian sudah menyiapkan kuota setidaknya 1 giga ya untuk mengikuti pembelajaran ini? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah ya. Terima kasih ya anak-anak. Kita sudah membuat kesepakatan kelas. Yang pertama adalah kedisiplinan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kalian ada masalah, mungkin kalian mau ke toilet atau ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat di Google Meet ini ya. Ketua kelas, Wira, tolong dipimpin ya. Yap. Oke. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Dimanapun kita belajar, semuanya tergantung pada kita. Selama kita memang sungguh-sungguh dan serius untuk belajar, Bapak yakin kalian semua pasti akan bisa pada akhirnya. Sehingga tetap semangat ya anak-anak ya. Tetap semangat untuk belajar. Harus semangat ya. Selain semangat belajar, kalian juga harus tetap menjaga protokol kesehatan, makan makanan yang baik, minum vitamin. Karena sekarang COVID sudah makin menyebar luas. Jadi, Bapak harap kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Paling tidak minimal itu kayak Krisna tuh. Krisna pakai masker dia. Pertama, kita akan berlomba dulu. Sebutkan teknik fotografi yang akan menghasilkan gambar seperti berikut. Mungkin kalau kalian sangat menyukai fotografi, pasti kalian bisa jawab ini. Ada yang bisa jawab anak-anak? Silakan. Panorama, Pak. Iya, sip. Teknik panorama. Ya, betul. Terima kasih anak-anak. Translasi itu simpelnya dalam kehidupan nyata disebut sebagai pergeseran atau perpindahan. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 3 hari ini ya. Menjelaskan konsep, menganalisis penerapannya, kemudian menyelesaikan masalah. Nah, yang berikutnya Bapak akan menjelaskan kegiatan pembelajaran kita secara garis besar ya anak-anak ya. Yang pertama, kalian akan mengerjakan LKPD, mana link ini nanti akan Bapak bagi kepada kalian ya. Kemudian kita akan mengisi Mentimeter, di mana nanti akan ada 2 pertanyaan di sana. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan refleksi bersama-sama ya. Untuk teori awal kalian, Bapak sudah menyediakan 1 soal. Jadi di sini ada 4 titik, yang mana kalian akan membuat translasinya. Jadi sekarang, Bapak minta kalian untuk memilih 2 titik, kemudian menuliskan translasi antara 2 titik tersebut. Nah, seperti itu contoh mengirim jawabannya, anak-anak. Kalian boleh pakai cara yang lain ya. Wow. Wira bahkan ngirimnya lebih lengkap daripada punya Bapak ya. Jadi, Wira milih di 1,0 di D, oke. Dengan C-nya 3,-2. Terus hasil akhirnya adalah D aksen 4,-2. Ini mungkin bukan D aksennya, Wira. 3,-2 jadi 4. Nah, ini ada beberapa ya yang perlu diperbaiki. Oke, Cintia tadi bergeser
ke titik D, dari A ke D ya. A ke D, oke. Yang mana 2 ke kiri, terus 2 ke bawah. Ya, betul. 2 ke kiri, 2 ke bawah. Betul, bagus. Oh, ini ada lagi. Arista. Dari C ke D. Dari C ke D, oke. Memiliki translasinya 3,-1. Oke, C ke D 3,-1. Oke. Ini mungkin tidak sepenuhnya benar ya, Arista ya. Bisa, tapi masih bisa diperbaiki. Sudah bagus ini. Oke, anak-anak, terima kasih ya sudah mengirimkan jawaban kalian ke Google Meet kita. Transformasi itu bentuknya seperti ini. Pasti kalian sudah tahu ya ini apa ya. Ini kejadian yang terjadi pas Euro kemarin. Mungkin ada yang kenal sama laki-laki ganteng ini? Cristiano Ronaldo. Siap, itu udah betul. Cristiano Ronaldo. Sorry anak-anak. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu, Cristiano Ronaldo ini punya kekuatan translasi yang luar biasa. Dia hanya menggeser 2 botol Coca-Cola dan apa yang terjadi anak-anak? Sip. Iya, dia bikin anjlok ya saham Coca-Cola. Cuman dengan menggeser loh. Tuh. Kalian harus tahu kekuatan translasi itu segitu kuatnya. Hanya dengan menggeser 2 botol Coca-Cola, saham Coca-Cola langsung anjlok. Jadi kalau misalnya kalian belum kenal, oke, terima kasih anak-anak. Ronaldo itu adalah terkenal dengan diet ketatnya. Kemudian dia tidak begitu menyukai minum Coca-Cola karena kadar gulanya tinggi katanya. Terus Ronaldo memindahkan Coca-Cola itu sebagai bentuk dukungan untuk hidup sehat. Nah, dari gambar ini dan penjelasan yang tadi, kita punya beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana sih konsep dari translasi itu? Kenapa translasi itu bisa segitu kuatnya? Cuma dengan menggeser 2 botol, saham Coca-Cola langsung anjlok. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapannya? Sekarang izinkan Bapak untuk share LKPD-nya dulu ya. Jadi, silahkan dilihat di kolom chatnya ya anak-anak ya. Link LKPD-nya sudah Bapak share lagi, atau kalian mau cari di Google Classroom-nya juga boleh. Nah, sekarang izinkan Bapak untuk share LKPD-nya dulu ya. Jadi Bapak akan jelaskan dulu bagaimana cara penggunaan dari LKPD-nya. LKPD-nya bentuknya seperti ini. Jadi ada LKPD translasi, kemudian ada selamat datang dan saran penggunaannya. Kemudian kegiatan utama kita itu ada di bagian home ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan laptop itu ada di kanan atas. Itu ada home-nya ada di kanan atas. Kalau kalian menggunakan HP itu ada di kiri. Di sini ada 2 kegiatan yang akan kalian kerjakan. Yang pertama adalah mengenal konsep translasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada permasalahan yang bisa kalian baca pelan-pelan ya. Wow, sudah ada yang ngirim. Oke, terima kasih. Ini udah ngetes ya. Mungkin kemarin kalian sudah ngirim itu tesnya, tidak masalah. Nah, di sini ada permasalahan dan ada pertanyaan di bawahnya ya, anak-anak ya. Jadi, silahkan kalian selesaikan, kemudian setelah menyelesaikan itu dikirim ke kolom komentarnya. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, masih sama ya. Jadi di sini kalian belajar tentang penerapan translasi dalam bidang Kartesius. Nah, di sini Bapak sudah melengkapkan dengan media pembelajaran. Jadi kalian bisa geser ini kiri atau ke kanan, ini juga ke kiri atau ke kanan, dan gambarnya akan berubah. Nah, tuh. Jadi dari titik awal, persegi awal ini akan berubah menjadi persegi yang hijau. Nah, di sini ada beberapa perubahan ya. Nah, ini. Dari titik ABCD berubah jadi A aksen sampai D aksen. Kemudian di bawah juga ada pertanyaan yang bisa kalian selesaikan ya, anak-anak ya. Jadi, ini pertanyaannya, kemudian Bapak sudah melengkapkan dengan contoh pengiriman jawaban. Nanti setelah selesai, seperti biasa silahkan dikirimkan ke kolom komentarnya ya. Nah, Bapak lanjutkan lagi sedikit ya. Setelah menyelesaikan kegiatan pertama dan kedua, kalian akan lanjut upload lembar jawabannya. Nah, jadi ceritanya di kegiatan 1 dan 2 itu kalian tulis di kertas lempiran selain di kolom komentar ya. Kemudian nanti silahkan kirimkan lembar jawabannya itu ke Google Form ini. Bisa? Kemudian yang terakhir, kegiatannya adalah kegiatan refleksi. Nah, di kegiatan refleksi ini kita akan menjawab Mentimeter ini. Oh, sorry, yang ini sepertinya websitenya belum terupdate ya. Tidak masalah, ini pertanyaan yang kedua sudah Bapak ganti ya, anak-anak ya. Jadi di Mentimeternya sudah diganti. Cuman di sini Bapak sepertinya lupa publish ke website yang terakhirnya. Tapi tidak masalah ya. Jadi itu dia kegiatan kita anak-anak
Oke, karena kegiatan LKPD kita sudah jelas, maka yang berikutnya adalah silahkan kalian mengerjakan LKPD itu ya secara mandiri. Nah, selama mengerjakan LKPD, kalian boleh off kamera untuk memaksimalkan sinyal kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Jadi silahkan dikerjakan anak-anak, silahkan dimulai mengerjakan. Waktu kalian kira-kira 20 menit untuk mengerjakan LKPD itu ya. Jadi kita selesai di 9 lebih 1 menit. Kalau misalnya kalian ada masalah dalam pengerjaan LKPD, kalian bisa bertanya di kolom komentar yang ada di LKPD-nya ya. Atau kalian bisa langsung bertanya di Google Meet ini melalui chat ataupun voice ya.
Ya, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian memiliki kesulitan dalam menjawab LKPD-nya? Tidak, Pak. Dana sudah selesai, Dana? Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya, Dana ya. Untuk yang lain, kalau misalnya kalian ada kesulitan, kalian bisa bertanya dengan Bapak ya. Baik di kolom komentar di LKPD maupun di Google Meet-nya ya. Pak, ini langsung upload lembar jawaban sama jawab Mentimeternya. Iya, Cynthia. Langsung lembar jawaban dan juga Mentimeternya ya. Untuk anak-anak yang lain juga ya. Jadi kalau kalian sudah selesai dengan LKPD, silahkan diupload di Google Form-nya yang ada di sana. Kemudian Mentimeternya silahkan dikerjakan ya. Bapak tadi sudah lihat, sudah ada berapa ya? Di formnya sudah ada 5 yang respon, terus di Mentimeternya sudah ada 3. Jadi sudah bisa dikerjakan ya anak-anak ya. Nah, ini sudah mulai terbentuk dia Mentimeternya hari ini. Silakan anak-anak dilanjutkan. Oke, yang pertama kalian pencet dulu link ini ya. Silahkan diklik linknya ini. Link Mentimeter yang ada di kegiatan refleksi ya anak-anak ya. Setelah kalian klik, kalian akan diarahkan ke bagian Mentimeternya. Kemudian di sini ada pertanyaan yang pertama, ini Bapak skip saja. Kemudian nanti di bawahnya akan ada pilihan untuk pertanyaan berikutnya. Nah, silahkan dipencet atau diklik pertanyaan berikutnya ya anak-anak ya. Agar kalian bisa mengisi pertanyaan berikutnya. Jadi di sini deskripsikan pembelajaran hari ini dengan 3 kata. Jadi, apa yang kalian rasakan, itulah yang kalian tulis di sini, ya. Begitu dia caranya untuk mengerjakan Mentimeternya, anak-anak. Setelah kalian mengerjakan LKPD, setelah mengerjakan Google Form, bukan Google Form, Mentimeter, kita akan melakukan refleksi, ya. Nah, sekarang, Bapak akan bantu kalian untuk refleksinya. Nah, izinkan Bapak share screen lagi, anak-anak, ya. Nah, Bapak mulai dari kegiatan 1, ya. Oke, di kegiatan 1 lumayan banyak yang komen ya. Untuk yang belum, kalian bisa lanjutkan nanti ya, anak-anak ya. Nah, di sini sudah sangat banyak yang mengirimkan jawaban dari awal. Ini bahkan ada yang mengirimkan kemarin. Oh, ini tesnya tadi ya. Radit sudah mengirimkan jawabannya. Kemudian ini Cynthia bahkan memberikan contoh yang lain ya, seperti mendorong sepeda. Oke, terus Arista nih, Mr. Haris itu siapa Arista? Bapak tadi tertarik membacanya. Ini siapa Mr. Haris ya? Perasaan Bapak nggak ada ngisi nama di atas. Random, Pak. Kan contoh. Oh gitu, oke. Boleh. Ide yang bagus juga. Kemudian lanjut tadi dari Indah juga. Ini kalau ada dorongan atau kalau tidak ada ya tidak bergerak. Ya, betul. Kemudian ini dari Febri juga ngasih contoh yang lain. Helena tadi, Helena ya kalau nggak salah. Oh, bukan.
sorry. Itu ini yang si Wira. Jadi mengapa objek bergerak? Karena ada pergeseran objek bergerak. Karena tidak ada kegiatan pergeseran yang menggerak objek ya tidak bergerak ya. Betul gitu. Tadi kalau nggak salah ada yang jawab isi lantai deh. Yang mana ya? Tunggu sebentar anak-anak. Meja. Ini dia Feby. Jadi Feby tadi jawab meja bergerak karena dipengaruhi oleh gaya dorong, sedangkan lantai tidak bergerak karena tidak dipengaruhi oleh gaya apapun. Ya, betul. Kalau misalnya kita mendorong meja, tentu saja lantainya nggak ikut bergerak ya anak-anak ya. Kalau lantainya ikut bergerak, kita yang ruwet. Betul ini Feby. Terima kasih ya Feby ya. Kemudian, ya itu udah selesai. Nah, itu jawaban dari teman-teman kalian. Jadi, apapun yang didorong, kalau mejanya didorong, maka dia akan berpindah otomatis ya. Tetapi kalau lantainya, itu yang kita injak itu tidak mungkin ikut terdorong. Karena ya itulah dia yang tidak bergerak ketika kita mendorong suatu meja. Oke, terima kasih anak-anak atas jawaban kalian ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak bahas tentang kegiatan 2. Nah, ini kegiatan 2 lumayan menarik perhatian Bapak. Mengapa? Karena setelah Bapak perhatikan ada beberapa jawaban yang sama. Ini coba Bapak cari dari awal ya. Jadi, ini jawaban yang ini. Ini juga, ini lumayan banyak jawaban hasil 0,3 ini. Nah, ini juga ada lagi. Terus, ini ada lagi. Nah, sekarang Bapak mau tahu, kira-kira kalian dapat jawaban, ya contoh ini dari mana anak-anak? Ada yang bisa bantu Bapak jawab? Mungkin dari internet atau dari mana aja boleh. Ya, Bapak ingin tahu kalian dapatnya dari mana. Saya kemarin nyoba itu, Pak. Nyoba ngetik di LKPD. Oh, nyoba ngetik di LKPD. Oke. Terus yang lain? Tadi yang cowok-cowok juga jawab gitu. Dari Google, Pak. Oh, nyari di Google. Oke. Terima kasih. Nah, itu maksudnya Bapak. Kenapa Bapak bertanya? Karena Bapak ingin tahu. Pengen tahunya apa? Pengen tahu apakah kalian beneran belajar atau hanya copy punya temennya ya, tapi kelihatannya memang kalian belajar. Meskipun kalian mencari di Google dan mengcopy dari Google, tidak masalah. Itu juga bagian dari belajarnya kalian. Asalkan kalian belajar, entah copy dari Google dan sebagainya, itu proses belajar semua. Itu bagus itu anak-anak. Yang penting, pada akhirnya kalian mengerti tentang pelajaran itu. Nah, terima kasih anak-anak ya. Jadi Bapak sudah tahu kalian dapat dari mana dan ternyata memang kalian belajar di rumah ya. Kemudian selanjutnya, untuk upload lembar jawaban, di sini Bapak lihat ada 17 orang yang sudah mengupload. Untuk yang belum, nanti tolong diupload ya anak-anak ya. Mungkin setelah pembelajaran, kalau misalnya sinyal kalian agak bermasalah, tidak apa-apa. Tidak masalah. Jadi silakan diupload setelah pembelajaran ya. Nah, yang berikutnya kita akan bahas tentang Mentimeternya. Di sini. Jadi di Mentimeter ini kalian sudah banyak yang ngumpul jawabannya ya. Nah, ini sebenarnya agak keluar dari konteks ya. Ini siapa yang buat sangat seru ini? Ini harusnya jawaban untuk yang kedua ini, tapi tidak apa-apa. Terima kasih. Jadi pembelajaran ini ternyata sangat seru. Ya, Bapak sangat senang kalian menyukai pembelajaran ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu. Jadi di sini sudah ada sangat banyak jawaban ya sampai ke bawah. Ini tadi ini jawaban Bapak. Sorry, ini ada beberapa yang kosong ya. Nah, ini Dwi. Wah, Dwi nantangin nih. Yang teman-temannya nggak ada ngisi nama loh. Ini Dwi berani ngisi nama ini. Oke, coba kita lihat jawabannya ya. Jadi refleksi dan translasi, refleksi. Oke ya, memang benar refleksi dan translasi itu adalah bagian dari transformasi geometri. Nih jawaban dari si Dwi. Jadi translasi adalah pergeseran dan refleksi adalah pencerminan. Setuju ya anak-anak ya dengan jawabannya Dwi? Sorry Bapak ulang. Setuju ya? Oke, si Wira udah manggut-manggut itu. Terima kasih Wira. Jadi kita lanjut lagi ke jawaban yang lain ya. Jadi coba Bapak ambil. Nah ini menarik ini. Jadi translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Kira-kira ada yang punya pendapat tentang ini? Apakah menurut kalian jawabannya sesuai? Atau mungkin ada sesuatu yang perlu ditambahkan?
Ayo. Siapa yang bisa? Nah, kalau gitu Bapak kasih petunjuk ya. Jadi jawaban ini sebenarnya hampir 100% betul. Tinggal ditambahin lagi sedikit aja. Nah, kalau kalian ingat pada foto yang di awal, foto kakak kelas kalian itu, ada sesuatu yang ditampilkan sama kakak kelasnya. Pertama, perpindahan, oke, betul. Satu garis lurus, betul. Punya arah dan jarak juga betul. Nah, satu lagi ada bentuk dari translasi itu, yaitu apa? Ada yang tahu? Pergeseran. Ya, translasi itu memang pergeseran, Cynthia. Terima kasih ya. Cuman bukan itu maksudnya, Bapak. Maksudnya adalah seperti ini. Apakah kakak kelas kalian itu berubah posisinya? Pergerakan. Iya, memang bergerak. Cuman posisi arah wajah dan sebagainya itu apakah dia berubah? Sama. Iya, sama. Bagus. Jadi, jawaban dari teman kalian ini sudah hampir 100% benar. Yang perlu ditambahkan adalah tidak ada perubahan bentuk. Bisa? Nah, itu. Translasi mencirikan itu dia. Ada perpindahan sepanjang garis lurus, ada arah dan jarak. Kemudian satu lagi, tidak ada perubahan bentuk. Jadi kalau dia bentuknya hadap ke depan, maka dia akan terus hadap ke depan. Mungkin posisi tangannya bagaimana? Menyilang itu misalnya. Atau mungkin posisinya Om Swastiastu, maka terus dia Om Swastiastu. Seperti itu dia translasi ya. Jadi bisa ditambahkan jawabannya anak-anak ya. Agar kalian lebih mengerti tentang translasi itu. Nah, selebihnya kalian sudah mengerjakan dengan sangat baik. Jadi yang lain juga sudah benar ya jawabannya ya. Seperti yang ini, memindahkan suatu garis. Sudah benar ini jawabannya. Nah, ini juga pergeseran ya. Sudah benar. Terima kasih anak-anak ya. Jadi kalian sudah belajar dengan sangat baik. Nah, ini lagi. Jawaban untuk yang kedua ya. Sepertinya ini yang pertama tidak sabar untuk jawab yang kedua ya. Nah, di yang kedua, Bapak sangat berterima kasih lagi kepada kalian. Kalian sudah menjawabnya dengan sangat baik. Jadi, ternyata pembelajaran kita dengan LKPD ini yang paling utama itu adalah asik, seru. Nah, itu. Kalian bisa lihat bersama-sama ya. Jadi, yang paling besar kata-katanya itu adalah asik, seru, dan menyenangkan. Tuh. Terutama si asik serunya ini. Terima kasih anak-anak ya. Sebenarnya Bapak tidak berpikir kalau kalian ternyata sangat menyukai pembelajaran seperti ini ya. Pembelajaran menggunakan teknologi sangat menyenangkan ternyata untuk kalian. Ya, terima kasih anak-anak atas respon kalian. Yang berikutnya Bapak akan bantu kalian ke evaluasi. Jadi setelah kalian mengerjakan pembelajaran ini tentu saja akan ada evaluasi anak-anak ya. Nah, evaluasi ini evaluasi diri ya anak-anak. Jadi sorry Bapak bagikan dulu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Jadi apakah hadir tepat waktu, disiplin, mengumpulkan tugas, mengerjakan LKPD, dan sebagainya ini. Sampai 9 pertanyaan. Itu akan kalian kerjakan. Boleh kalian mengerjakannya sekarang langsung, tidak masalah. Mungkin kalau kalian menggunakan dua device, laptop sama HP gitu misalnya, kalian bisa langsung mengerjakannya. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan dua perangkat seperti itu, kalian boleh mengerjakannya nanti ya, Nana ya. Jadi Bapak sudah kirim linknya ke kolom chat. Apakah kalian semua bisa mengakses linknya, Nana? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Jadi Bisa, Pak. linknya itu kalau tidak dikerjakan sekarang silahkan disimpan dulu, kemudian nanti dikerjakan setelah pembelajaran selesai, oke? Jadi kesimpulan kita yang pertama, tentu saja kalian juga sudah tahu, translasi itu adalah pergeseran yang merupakan suatu transformasi geometri di mana memindahkan posisi suatu objek ke posisi hasil bayangan tanpa mengubah bentuk asli dari objek. Nah, ini dia yang Bapak maksud tadi. Tadi kalian sudah belajar sangat baik sampai ke pemindahan posisinya. Nah, yang perlu ditambahkan adalah tanpa mengubah bentuk asli dari objeknya. Nah, itu yang perlu kalian tambahkan, anak-anak. Oke, kemudian yang kedua, translasi sendiri memiliki bentuk umum atau rumusnya seperti ini ya. Jadi dari suatu titik asli akan berubah ke titik bayangannya.
Di mana tadi juga kalian sudah menunjukkan kalian sudah bisa ya menggunakannya. Tadi di kolom komentar banyak yang pakai rumus ini. X tambah A, Y tambah B. Ini adalah rumus dari translasi. Nah, ini dia kesimpulan kita hari ini ya anak-anak ya. Kita akan melanjutkan untuk kuisnya ya anak-anak ya. Oke anak-anak, itu link dari kuisnya ya. Nah, ini Bapak kirim sekali lagi linknya ke Google Meet-nya ya. Kelihatannya kalian sangat menginginkan ya untuk kuis ya. Siap untuk menunjukkan kemampuan kalian. Oke. Untuk yang belum join, nanti kalian bisa join selama kuis ya anak-anak ya. Jadi siap-siap anak-anak yang sudah join. Bapak akan mulai sekarang. Selamat mengerjakan. Ya, selesai. Jadi Bapak kasih selamat dulu ya untuk yang 3 teratas. Jadi si Arista, Helena, sama Ayunanda. Jadi setelah kita menyelesaikan kuis, tentu saja Bapak menginginkan penilaian dari kalian ya. Jadi Bapak akan kirimkan dulu linknya ya. Tunggu sebentar. Nah, jadi Bapak kirimkan linknya di kolom komentar. Nah, Google Form ini akan menjadi bahan refleksi untuk Bapak ke depannya ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang harus Bapak perbaiki menurut kalian, maka silahkan ditulis di kolom sarannya ya. Di bawah ada kolom saran. Nah, ini. Silahkan ditulis sarannya, kemudian untuk pembelajarannya juga. Jadi Bapak minta saran dari kalian agar Bapak bisa memperbaiki pembelajaran kita ya. Yang berikutnya Bapak akan mengingatkan kepada kalian. Jadi di Google Classroom Bapak sudah mengirimkan tugas untuk kalian ya anak-anak ya. Jadi tugasnya itu adalah membuat foto yang mirip seperti yang pertama kali Bapak bagi. Nah, materi kita yang berikutnya masih tentang transformasi ya anak-anak ya. Jadi Bapak akan share screen dulu. Apakah kalian bisa melihat gambar ini dengan baik anak-anak? Gambar yang di kanan ini. Kalau misalnya Bapak perbesar, tunggu sebentar. Bisa, Pak. Oh, bisa ya? Cukup jelas kelihatan ya anak-anak ya? Foto di mana itu anak-anak? Ada yang tahu? Di Pura Lempuyang. Iya, foto Lempuyang. Nah, ini menggunakan teknik fotografi juga, yang mana lebih sering kita kenal dengan refleksi ya anak-anak ya. Nah, itu kalau kalian suka fotografi kayak Bapak itu pasti ngerti tuh teknik. Oh, ini teknik refleksi. Jadi, materi apa yang akan kita pelajari berikutnya anak-anak? Refleksi. Ya, ya, refleksi. Otomatis kita akan belajar refleksi ya. Oke. Terima kasih. Pembelajaran kita sudah selesai. Semuanya sudah Bapak bahas. Tugas sudah. Materi yang berikutnya juga sudah. Yang berikutnya adalah terima kasih. Terima kasih kalian sudah mau mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya anak-anak ya. Karena pembelajaran sudah selesai, jadi seperti yang tadi, kalau kita diawali doa, maka kita akan ditutup dengan doa juga ya. Jadi ketua kelas, Wira, Bapak minta tolong ya. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian ya. Ingat, belajar sungguh-sungguh. Yang kedua, jaga kesehatan. Yang ketiga, ikuti protokol kesehatan. Dan Bapak tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi Santi Santi.